Bertemu lagi dengan saya, Faikotu Amalia Azahra dari kelas KP Ilmade. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di pertemuan kemarin di tanggal 7 Oktober 2025. Bapak Dr. Adi Kusuma, SI Kom MSI tidak hadir dikarenakan sedang menguji skripsi. Kemarin juga kelompok 4 membawakan 2 berita. Yang pertama berita tentang tawuran antar remaja dan yang kedua berita tentang tenggelamnya turis. Yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Nazma Fitriani sebagai news anchor. Yang kedua saya sendiri Faikotu Amalia Azahra sebagai reporter. Yang ketiga Dede Muhaimin sebagai narasumber anggota kepolisian. Yang keempat Muhammad Iksan Nurfikri sebagai narasumber masyarakat setempat, dan yang kelima Adnan Mahmubi sebagai operator dan kameramen. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Nur Nabila sebagai moderator, yang kedua Ilyas Kamilul Insan sebagai presentator pertama, yang ketiga Patan Fajril Haikal sebagai presentator kedua, yang keempat Nawal Septiana Mardi sebagai presentator ketiga, dan yang kelima Najwa Aulia sebagai presentator keempat. Makalah yang berjudul Menelusuri Dunia Jurnalisme Investigasi. Pengertian jurnalisme investigasi dan sejarah perkembangan jurnalisme investigasi di Indonesia maupun dunia. Jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang menyelidiki informasi tersembunyi atau rahasia untuk mengungkap fakta demi kepentingan publik, yang sering disebut sebagai fungsi watchdog. Berbeda dengan penyelidikan polisi yang memiliki wewenang hukum, jurnalisme investigasi mengandalkan metode jurnalistik seperti wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Bentuk jurnalisme ini bertujuan mengungkap fakta-fakta yang sengaja ditutupi dengan contoh kasus seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan skandal lingkungan. Tahapan pelaksanaan jurnalisme investigasi. 1. Konsepsi. Menentukan topik atau ide investigasi berdasarkan berbagai sumber informasi seperti potongan berita, tips, atau observasi. Topik harus memenuhi kriteria adanya pelanggaran, upaya penyembunyian, dan kepentingan publik. 2. Studi halayak. Feasibility study, melakukan riset awal untuk memastikan ketersediaan dokumen, narasumber, waktu, dan kemampuan untuk melaksanakan investigasi tersebut. 3. Keputusan go atau no-go, menentukan apakah investigasi dilanjutkan berdasarkan hasil studi halayak. 4. Base building, mencari bukti awal, dokumen, dan narasumber kunci seperti whistleblower yang bisa memastikan terjadi pelanggaran. 5. Perencanaan, menentukan angle atau sudut pandang liputan, membuat online, rencana kerja, dan strategi lucu. 6. Penelusuran fakta, finding the facts, menggali bukti dan informasi di lapangan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan riset. 7. Reevaluasi, memeriksa ulang kelengkapan dan kebenaran bahan secara berkala selama proses investigasi. 8. Melengkapi kekurangan, filling the gaps, memastikan semua pertanyaan bisa terjawab dengan melakukan kembali konfirmasi atau penggalian data tambahan. 9. Evaluasi akhir, final evaluation, editor atau penanggung jawab memeriksa keseluruhan bahan untuk memastikan kekuatan dan kelengkapan. 10. Penulisan dan penyuntingan, menulis laporan investigasi, melakukan revisi dan persiapan presentasi berita. 11. Publikasi dan tindak lanjut, mempublikasikan hasil investigasi dan melakukan peliputan lanjutan jika perlu.
Perbedaan jurnalisme investigasi dengan jenis jurnalisme lainnya. Jurnalisme investigasi bersifat proaktif dan mendalam, membutuhkan waktu lama, bulan atau tahun, untuk mengungkap fakta tersembunyi melalui sumber rahasia atau whistleblower dengan dampak yang bertujuan mendorong perubahan sosial. Sebaliknya, jurnalisme biasa bersifat reaktif dan aktual, diselesaikan dalam waktu cepat, hari atau minggu, mengandalkan sumber terbuka seperti siaran pers, dan dampaknya lebih berfokus pada penyampaian informasi secara cepat kepada publik. Prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi. 1. Sistematis. 2. Logis. 3. Objektif. 4. Legal. 5. Ilmiah. 6. Efektif. 7. Jaringan networking. 8. Kompeten. 9. Kerahasiaan. 10. Independen. Kesimpulan. Jurnalisme investigasi merupakan bentuk jurnalisme mendalam yang berperan mengungkapkan fakta tersembunyi, berfungsi sebagai kontrol sosial dan pilar demokrasi melalui tahapan sistematis dan prinsip yang ketat. Di Indonesia, perkembangannya menjadi signifikan pasca reformasi, sehingga penting bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI untuk menginvestigasikan nilai-nilai dakwah dengan praktik jurnalisme ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.